bayangkan sebuah lembaga yang begitu super tanpa pengawas. Waktu itu saya sampai bilang, loh Pak, kami tidak menghalangi Anda menikah, tapi mohon mundur. Nah waktu itu tapi nggak mau. Awalnya ada hope kan, juga banyak yang merasa bahwa Jokowi adalah harapan baru untuk bangsa ini gitu. Tapi kemudian ketika melihat perkembangan sekarang, tone mereka mulai mempertanyakan. Bivitri Susanti, selamat datang di Rumah Perubahan. Terima kasih. Saya membaca beberapa komentar, saya mengikuti beberapa penjelasan dari Bivitri. Tersanjung saya diikuti Senang oleh sekali Prof. saya melihatnya karena Makasih. dimanapun juga kita selalu harus memperjuangkan keadilan. Benar. Ya, dan saya kenal nama Bivitri karena ikut dalam proses percepatan reformasi hukum. Ya, dengan teman-teman yang juga sebagian pernah ke sini. Ya. Ya, terima kasih, tetap setia dengan perjuangan yang sangat didambakan masyarakat. Ya. Ada beberapa hal yang menarik. Ini masalah konflik of interest. Masyarakat kita kayaknya nggak ngerti-ngerti konflik of interest itu apa. Benar. Seakan-akan kalau dilakukan orang yang dihormati, maka bolehlah ada benturan kepentingan. Apa komentar Anda? Jadi memang benturan kepentingan itu salah satu akar masalah yang luar biasa besar menurut saya di negara kita. Ya barangkali permakluman itu juga karena kita masyarakat ya komunal sekali, kekerabatannya deket, makanya kita banyak arisan, ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi memang kita seringkali menganggap wajar saja kalau misalnya keluarga kita memberi fasilitas tertentu. Tolong dong saya mau kerja di sini nih, itu biasa lah kita. Di satu sisi sebagai bagian dari cara bermasyarakat itu bagus. Makanya di Indonesia jarang saling sekali kan. memberikan kemudahan. Betul, di Indonesia kan jarang sekali. Kalau di luar negeri kadang-kadang ada yang tinggal sendirian, terus benar-benar nggak punya keluarga, bisa nggak ngomong sama orang berhari-hari. Di kita nggak mungkin lah, sama tetangga saja kita ngobrol. Nah, tapi kalau sudah masuk ke ruang publik, penyelenggara negara, demi kepentingan orang banyak, atas nama kepentingan orang banyak, itu bisa menjadi salah karena artinya yang disalahgunakan untuk kepentingan kerabat dan keluarga itu sebenarnya kekuasaan yang harusnya kepentingannya untuk orang banyak. Nah ini sebenarnya di mana-mana sih, Prof. Jadi di pemerintahan ya, dan kita mesti lihat misalnya kalau kita lihat fenomena dinasti politik di daerah-daerah. Di daerah kan banyak sekali ya. Risetnya, riset akademiknya sudah banyak ya. Peneliti luar negeri pun banyak yang risetnya di Indonesia untuk meneliti soal dinasti politik. Sehingga menjadi dinasti. Iya, di Banten, di Sulawesi Selatan, dan sebagian dari mereka sudah masuk BUI. Jadi memang kecenderungannya yang namanya konflik of interest ini mungkin awalnya kelihatan biasa-biasa saja, tapi kecenderungan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kerabat, itu yang akhirnya membuka lubang lebih besar, akhirnya terjadi model-model tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi ini merupakan sesuatu yang oleh masyarakat dianggap anormal. Bahkan masyarakat memberi reward. Kalau bapaknya berhasil atau ibunya berhasil selama memimpin, dan kemudian anaknya pengen maju, maka kemudian masyarakat memberikan reward atas nama ayahnya atau ibunya, sehingga terpilihlah orang ini. Ya, sebetulnya yang dipikiran masyarakat adalah bapaknya, begitu Iya. Tetapi si anak kemudian merasa ini prestasi gue. Iya. Prestasi saya. Apakah itu juga dirasakan dalam beberapa pilkada yang muncul di masyarakat? Sangat dirasakan. Jadi mungkin juga tadi kan alasannya karena kekerabatan kita kuat, tapi kan juga masyarakat Indonesia secara umum ya itu feodalistik. Maksudnya kita masih ya betul melihat orang tua, melihat bibit bobot bebet tuh kalau orang Jawa. Jadi benar-benar keluarganya, ayah ibunya akan dilihat. Dan saya kira juga cukup lazim ya di kalangan aparatur sipil negara, PNS begitu ya. Biasanya kalau ayahnya kerja di suatu, kalau zaman dulu kan ayah saya juga PNS soalnya. Kalau kerja di suatu departemen zaman dulu istilahnya begitu ya, sekarang menjadi kementerian, terus anaknya akan dimasukkan misalnya begitu. Itu dianggap praktek yang lazim. Nah itu tadi, cuma kalau persoalannya masuk ke politik kan, apalagi dalam konteks pemilihan ya. Pemilihan kan artinya pemilih itu harusnya dapat rekam jejak yang jelas. Ini orang ada kapasitas politiknya nggak? Jadi harusnya merit system
gitu. Punya integritas nggak, dicek dulu. Bukan lihat bapaknya siapa, ibunya siapa, pamannya siapa gitu. Nah tapi begitu kita udah pakai cara berpolitik yang modern melalui pemilu, cara pandang yang lama ini masih terbawa. Jadi akhirnya dianggap sah-sah saja, paling tidak yang sudah terjadi itu kan di daerah nih ya, dianggap sah-sah saja. Bahkan Prof sebenarnya sejauh keluarganya itu jadi boneka. Misalnya di beberapa, ini nggak cuma satu daerah loh, di beberapa daerah, baik ada kabupaten juga, ada provinsi juga, tadinya ayahnya gitu, yang jadi gubernur atau bupati, sudah habis 2 periode, dia akan bilang istrinya. Habis istrinya mungkin anaknya, begitu ya. Itu jadi masih penting, ada lagi yang istri keduanya. Itu terjadi, benar-benar. Dan yang terjadi sebenarnya bapaknya ini yang masih ngatur urusan pemerintahan. Jadi istri atau anaknya atau keponakannya itu sebenarnya seperti jadi bonekanya proksinya. saja. Iya, itu di daerah memang sudah terjadi. Nah ini yang kita nggak mau. Jadi jangan dianggap normal, itu salah sebenarnya gitu kan. Di perusahaan aja kan Prof sendiri tahu, perusahaan juga conflict of interest itu. Oh itu musuh tata kelola. Good governance, kalau mau good corporate governance ya. Maksud saya perusahaan aja begitu, apalagi negara. Bahkan perusahaan keluarga yang dulunya kita anggap lazim. Lazim bahwa anak akan jadi penerus. Sekarang perusahaan keluarga yang pandai itu membuat namanya family chapter. Jadi dalam family chapter itu keluarga memutuskan. Kalau mau bergabung menjadi direksi atau menjadi manajer, dia harus mulai masuknya di mana. Dan kemudian harus memiliki syarat apa, kapabilitasnya bagaimana, seleksinya bagaimana. Family chapter sekarang banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan keluarga Indonesia. Itu swasta. Iya, apalagi urusan negara nih, urusan 270 juta rakyat Indonesia kan begitu. Saya berpikir demokrasi itu harus bisa memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa yang potensial, yang berkualitas, sehingga bangsa ini bisa mendapatkan SDM atau pimpinan yang terbaik di negara kita. Bukan karena terbaik di keluarga, tapi adalah yang terbaik dari seluruh bangsa kita, sehingga kita bisa dapatkan orang yang benar-benar berkualitas baik. Tapi kalau yang terjadi di MK kemarin bagaimana? Nah itulah, jadi salah satu dampak negatif dari banyak dampak lainnya dari konflik kepentingan, memang kita jadinya tidak akan mendapatkan kader-kader terbaik. Karena itu tadi, kapasitas politiknya nggak dilihat, rekam jejaknya nggak dilihat, hanya orang tuanya yang dilihat. Dan dalam konteks yang baru tuh ya, Mahkamah Konstitusi, kan sebenarnya itulah yang membuat saya sama teman-teman tuh ikut melapor sebenarnya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena buat kami, saya juga dosen. Dan yang pelapor itu ada beberapa profesor, ada yang dosen juga belum profesor. Oh, dengan 16 itu ya, 16 orang guru besar ya? Ber-16. Dan kami semua tuh panggilan dari tanggung jawab intelektual. Karena bayangkan ketika kami mengajar hukum tata negara, terus bilang Mahkamah Konstitusi the guardian of the Constitution, begitu megahnya begitu. Ternyata mahasiswa S1 bisa tunjuk tangan, tapi Prof gitu kan. Kenyataannya begini, kan artinya kita punya tanggung jawab intelektual untuk membenahi ini. Dan yang terjadi kemarin ya persis seperti itu. Ada benturan kepentingan antara ketua Mahkamah Konstitusi dengan orang yang berkepentingan terhadap kasus. Dan itu nyata sekali. Nah, makanya kami ingin mengklarifikasi itu melalui MK-MK. Sebetulnya kan dari awal kita sudah menyaksikan benturan kepentingan ketika ketua MK menikah dengan adiknya presiden. Ya, ketika menikah. Kenapa tidak kita ributkan pada saat itu? Sebenarnya cukup banyak yang meributkan. Cuma waktu itu ini uniknya MK. Jadi MK itu makanya harus kita kritik dan kita benahi ya, nggak hanya kritik kita juga benahi. MK itu kan sebenarnya nggak ada lembaga pengawas yang permanen. Nggak ada. Bahkan sejak 2021 itu ada vakum sampai dengan 2023 ini. Bayangkan sebuah lembaga yang begitu super tanpa pengawas. Nah jadi waktu vakum itu maksudnya tidak diangkat? Tidak ada majelis kehormatan MK-nya itu. Yang permanen? Tidak diangkat juga, walaupun sudah disuruh oleh undang-undang. Harusnya 2021 dibentuk, tapi tidak juga dibentuk. Itu dibentuknya artinya permanen ya? Harusnya permanen, tapi bahkan yang sekarang sedang bekerja itu pun masih ad hoc. Ad hoc, untuk kasus ini saja? Untuk kasus ini ad hoc. Dan jadi waktu itu saya sendiri sama beberapa teman sudah meributkan.
potensi benturan kepentingannya ini nggak boleh. Kalau hakim itu kan Prof, kalau saya tuh suka bilang etiknya tuh harus setinggi langit gitu. Karena kan dia demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus benar-benar nggak boleh ketemu pihak berperkara. Potensi sekecil apapun harus dihindari. Nah jadi waktu itu kami ributkan, tapi karena tidak ada tempat melapor, jadi mentok juga. Waktu itu ada yang melapor, tapi yang nggak ada tempatnya. Kemana? Mahkamah? Nggak ada majelisnya. Majelis kehormatannya tidak ada. Ya, dan waktu itu Pak Anwar Usmannya bilang, loh kami ini kan nggak mengadili perkara konkret karena yang diperiksa adalah undang-undang. Yeah. Nah cuma waktu itu argumen kami, dan sekarang benar kan ketemu, argumen kami adalah menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang bikin undang-undang itu pemerintah dan DPR. Yeah. Jadi sebutannya benar-benar begitu, presiden dan DPR. Dan DPR, ya. Jadi ketika seorang hakim sudah menikahi adik dari presiden yang memang pihak dalam pembentukan undang-undang, pasti akan muncul konflik of interest. Tapi ya dia menolak mundur, bilangnya ini kan nggak bisa dihalangi orang menikah. Waktu itu saya sampai bilang, loh Pak, kami tidak menghalangi Anda menikah. Ya menikah itu cinta ya, kalau memang mau menikah silakan. Jodoh. Tapi mohon mundur, karena ini ada potensi benturan kepentingan. Nah waktu itu tapi nggak mau. Nah akhirnya terjadilah seperti ini. Yang harusnya mengangkat majelis kehormatan siapa? Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau dia sendiri berperkara ada masalah? Ada masalah sekali. Kenapa Jadi, harus dia juga yang mengangkat? Itulah karena undang-undangnya bilangnya seperti itu. Dan saya harus ingatkan juga konteks besarnya bahwa sebenarnya desainnya dulu Komisi Yudisial itu bisa mengawasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Tapi tahun 2006 MK memutus untuk dirinya sendiri bahwa Komisi Yudisial tidak bisa mengawasi mereka. Makanya akhirnya pakai lembaga yang nempel sama MK sendiri. Kan nggak ideal kan, Prof? Yang diangkat oleh mereka sendiri untuk mengawasi mereka. Iya. Sebenarnya sama sekali nggak ideal, nggak akan efektif untuk pengawasan. Ini super body bener ini. Itu. Jadi secara sistemik ini memang harus kita ubah nih ke depannya. Kalau saya melihat ini soalnya bukan hanya perkara. Ini adalah soal keteladanan. Ini adalah soal kepentingan bangsa. Ya, jadi bukan soal sekedar kasus, apalagi kemudian terjadi kasus dan kemudian pada saat itu keadaan terdesak dan akhirnya kemudian harus mengangkat orang. Padahal ketika kita sendiri berperkara kita ada masalah, terlepas bahwa kita mempunyai seorang yang luar biasa, Prof. Jimli ya. Saya kira Prof. Jimli adalah seorang yang patut saya akui kredibilitasnya. Tetapi kalau dia mengangkat dalam keadaan seperti itu, ada timbul masalah trust dalam masyarakat. Persis, apalagi juga sebenarnya kan ada catatan-catatan juga terhadap Prof. Jimli. Kalau saya sih posisinya masih mempercayai ya, maksudnya kita harus lihat dulu prosesnya. Tapi masalah trust dari masyarakat itu kan juga banyak sekali catatannya, misalnya bahwa Prof. Jimli sendiri juga punya benturan kepentingan. Karena beberapa hari sebelumnya baru ketemu dengan salah satu ketua partai. Ya? Persis, dan anaknya pun juga nyalek ya dengan partai pada tersebut. Salah satu partai itu. Ya. Jadi misalnya catatan itu, dan kemudian satu lagi itu Pak Wahidudin Adams. Ini beliau ini bagus track recordnya ya. Tapi dia adalah hakim MK juga aktif. Salah satu hakim yang menyatakan pendapat berbeda. Untuk perkara yang kontroversial itu ya, untuk pencawapres. Jadi masih dalam kategori netral lah begitu ya? Mudah-mudahan begitu ya. Pak Bintan, Prof. Bintan ya, itu tidak ada catatan buruk sih. Tapi ya itu tadi, secara struktural MK-MK ini juga tidak ideal. Tapi bagi kami, ya ini ruang yang harus digunakan untuk men-challenge putusan yang keliru ini. Dan bagi kami, tidak ada kebencian, maksudnya ini bukan soal Gibran atau tidak Gibran dan seterusnya, bukan. Bagi kami ini persoalan negara ini. Karena MK itu tugasnya kan jangka panjang. Dan secara jangka pendeknya mereka juga akan memutus sengketa hasil pemilu. Termasuk Pilpres. Ini yang kita khawatirkan. Ngeri kalau orang-orang nggak percaya. Nggak percaya kepada siapa masyarakat akan mencari keadilan atau turun ke jalan. Nah itu dia, jadi kan kalau konstruksi ketatanegaraan kan konflik sosial itu dicoba untuk disalurkan melalui jalur hukum.
makanya dia bisa diredam. 2019 kan dulu ada kerusuhan depan Bawaslu, agak besar tuh. Tapi begitu MK bilang, oke, yang menang waktu itu Prabowo dan Jokowi ya, yang menang Jokowi. Ya walaupun ada letupan-letupan ketidakpuasan, tapi berhenti konfliknya. Nah bayangkan, saya nggak mau fear-mongering sih, tapi saya membayangkan ketika saluran hukum itu tidak lagi bisa menyalurkan konflik sosial, ini akan pecah. Nah itu yang sangat kami khawatirkan akan terjadi. Kalau saya baca tuntutan teman-teman dan saya menyaksikan di beberapa kanal tentang proses persidangan yang dipimpin oleh Prof. Jimli, nampaknya kalau saya pakai akal saya sebagai awam, maafkan saya kalau saya salah, saya berpikir wah ketua MK ini sebentar lagi akan selesai dalam pikiran saya ya, pikiran saya kalau seperti ini ceritanya. Apa yang akan terjadi kalau ketua MK kemudian diberhentikan? Tentu saja kalau dia diberhentikan artinya komposisi hakim akan langsung berubah. Ya, jadi 8 itu kan tidak ada penengahnya. Ya, tapi ada satu pasal di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang bilang dalam kondisi yang khusus, kalau ini kan khusus ya, kalau memang nanti dia diberhentikan, maka 8 itu nanti suara ketua itu akan dianggapnya 2. Oh. Tapi dia memang ketua, tapi kan ada wakil ketua. Jadi bisa saja mereka memutuskan wakil ketua naik jadi ketua dan suaranya dianggap 2. Nah itu ada dalam undang-undang, jadi nggak ada masalah dengan 8. Dan saya kira saya sih setuju sama Prof, maksudnya saya senang sekali, bahkan Prof yang memang benar. Saya awam, saya tidak perlu melihatnya analisis seperti hukum, ini. Ya. Tidak perlu analisis hukum, akal sehat saja. Akal sehat. Akan bisa melihat bahwa there's something wrong. Kita tidak mungkin dong, artinya mengatakan toh yang nanti yang memilih rakyat. Betul. Kita harus memberikan kesempatan yang fair, yang adil pada semua anak-anak muda. Betul. Saya sebagai seorang dosen, saya selalu bangga terhadap mahasiswa saya, orang-orang muda. Saya ingin mereka jadi pemimpin. Dan bagi saya harus terbuka pada semuanya dan terjadi kompetisi yang fair pada semuanya. Bukan kemudian kita bukakan jalan pada satu orang, setelah itu jalan tol kita tutup. Saya kira tidak fair melakukan seperti ini. Persis. Jadi kan yang kita protes sebenarnya caranya. Saya mungkin karena sebagai dosen juga sama dengan Prof, saya sih pengen sekali anak muda maju. Tapi caranya ini. Dan kan sebenarnya putusan itu kan tidak menurunkan batas usia loh. Putusan itu hanya bilang tetap 40 tahun. Atau pernah menjabat sebagai orang yang dipilih dalam pemilu. Jadi sebenarnya kalau ada anak muda yang usianya 36, 37, ya tetap nggak bisa maju kalau dia belum pernah jadi wali kota atau gubernur dan seterusnya. Jadi bukan berlaku umum untuk seluruh anak-anak muda. Untuk anak muda yang punya privilege. Baik, Bu Fitri di sini kopinya enak. Ya. Jadi kita coba kopi dulu. Penggemar kopi ya. Nah, kita ngopi dulu dan baristanya juga ingin bincang-bincang kelihatannya. Ya, saya panggil dulu nih baristanya. Mau kopi apa? Kopi apa tuh kayaknya saya sering yang terkenal Inspirasi. Ya. Kenal cocok lah ya. untuk orang yang kreatif dan jangan-jangan nonton Intrik juga, Mbak. Saya anak medsos memang. Ya, saya ikut kopi Inspirasi. Ya. Nah, lagi ngomongin, dengar-dengar tadi ada dinasti politik dan konflik of interest nih, saya jadi penasaran pengen nanya, Mbak. Boleh. Kan pemberitaan itu soal dinasti politik. Emang persoalan dinasti politik itu kenapa sih, Mbak? Jadi karena kan kalau saya nih ngeliat, oh dia anaknya pejabat gitu, terus dia jadi pejabat juga. Itu sesuatu yang oke gitu. Tapi kalau dilihat lebih jauh, sebetulnya kita kenapa sih harus aware terhadap hal ini dan nggak boleh dibiarin gitu? Ya, soalnya memang kalau dinasti politik ini dibiarkan, nanti akibatnya adalah orang-orang biasa yang bukan bagian dari dinasti. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi bayangkan bahwa yang namanya dinasti politik itu kan keluarga yang sudah membangun jaringan kekuasaan sebenarnya. Dan itu pasti hanya sekelompok elit saja. Akibatnya nanti orang-orang yang sebenarnya cemerlang, anak-anak muda, mungkin mahasiswa-mahasiswa kita, nggak punya akses, nggak punya privilege, nggak punya orang tua yang bisa pinjam tangan Mahkamah Konstitusi untuk membuatkan jalan untuk dia maju, nggak akan pernah bisa maju. Dan jadinya nggak ada sirkulasi kepemimpinan. Kan kalau sirkulasi kepemimpinan macet,
kemungkinan besar juga dalam penyelenggaraan negara nggak ada inovasi, terus juga nggak ada ide-ide baru, cara berpolitiknya masih kuno gitu ya. Padahal kita pengen jadi negara modern, pengen bonus demografi 2045 nggak akan bisa tercapai kalau nggak ada sirkulasi kepemimpinan. Dan dikhawatirkan ke depan akan menjadi lebih otoriter ya. Nah itu. Ya. Kemarin saya coba lihat di salah satu kanal dalam appeal yang diajukan oleh sejumlah orang yang mengadu ke majelis kehormatan itu, ada mengutip dari bukunya Prof. Jimli, ya bahwa disebutkan katanya dinasti itu berhubungan erat dengan oligarki. Betul. Dan apa satu lagi begitu ya, masalah etika atau apa begitu. Dan Prof. Jimli ini dikenal sebagai penulis buku etika hukum, gitu ya. Betul. Jadi berhubungan dengan oligarki ya, diceritakan begitu ya. Anda mungkin familiar dengan hal tersebut. Iya. Jadi waktu peluncuran buku itu saya jadi salah satu pembahas buku. Dan memang dalam buku yang ke-70 kalau nggak salah itu dari Prof. Jimli itu, dia memang luar biasa produktif ya kalau menulis buku. Jadi dia katakan bahwa yang menciptakan adanya oligarki ini salah satunya adalah jaringan yang kita sebut dengan dinasti politik. Dan yang paling kuat juga pesannya di buku itu adalah benturan kepentingan. Jadi bahkan dia menyarankan supaya Indonesia itu punya undang-undang benturan kepentingan, tapi yang keras. Jadi bukan sekedar dilarang nepotisme, tidak hanya itu, tapi benar-benar strict. Misalnya kalau menteri mau menjabat, dia harus deklarasi benturan kepentingan. Itu kan setahu saya kalau di korporasi juga standar saja ya, deklarasi standar. aja. Kalau gitu. orang menikah sama-sama wartawan, kalau di salah satu grup yang besar itu, ya dia wartawan, istrinya juga wartawan di situ. Kalau sekarang menikah, salah satu harus keluar. Bahkan apalagi kalau salah satunya ada di unit yang sangat powerful, SDM, yang menentukan policy tentang atau menghukum orang yang bersalah atau keuangan. Dan salah satunya adalah orang yang bukan keuangan. Itu pun salah satunya harus berhenti, tidak bisa berada di satu perusahaan. Iya, jadi sebenarnya Prof. Jimli itu punya analisis yang mendalam yang menurut dia yang merusak negara ini dengan oligarki itu tadi. Itu karena sistem kita memang perlu dirombak. Nah, salah satu yang harus dirombak adalah dinasti politik dan benturan kepentingan ini. Waktu itu dia memotretnya yang di daerah tentu saja ya, karena belum ada di level nasional. Cuma kan ya itu tadi, kalau walaupun selama ini sudah ada, bukan berarti itu benar. Yang sudah ada itu pun sebenarnya salah. Bahkan sudah banyak dinasti politik daerah yang masuk penjara karena tindak pidana korupsi. Dan banyak sekali itu ya? Banyak. Sekali, ya. Dan ya masa sih praktek yang salah di daerah itu mau kita bawa ke level nasional? Orang salah kok. Nah, yang saya khawatirkan kalau ini tidak ditentang, tidak dibicarakan bahwa ini salah, nanti lama-lama kita anggap kenormalan yang baru. Iya, jadinya nanti ya kita makin bisa menerima. Sebetulnya ada banyak ya contoh-contoh di dunia internasional ya. Misalnya Hosni Mubarak. Ya. Itu kemudian anaknya Gamal Mubarak juga ingin meneruskan dan akhirnya kemudian rakyatnya marah. Kemudian kita lihat di India, keluarganya Nehru ya, yang kemudian memakai nama Gandhi dengan kekagumannya, diteruskan oleh Indira Gandhi, diteruskan lagi oleh keturunannya Indira Gandhi dan kemudian menciptakan konflik. Kemudian di Malaysia kita tahu Perdana Menteri yang kedua Abdul Razak, Tunku Abdul Razak. Ketika dia meninggal, anaknya menjadi anggota parlemen termuda, yang kita kenal dengan Muhammad Najib. Najib kemudian terlibat korupsi, justru di ujung pemerintahannya dan menimbulkan goncangan yang besar bagi ekonomi Malaysia. Dan banyak sekali saya kira di dunia ini, bahkan kerajaan pun juga guncang ketika Pangeran Charles akan meneruskan dinasti. Itu juga banyak dikritik kan sebenarnya. Banyak dikritik, bahkan Ratu Elizabeth tidak mau memberikan tongkat kepada anaknya selama dia hidup begitu ya. Jadi memang ada banyak cerita. Lalu celahnya di mana Mbak ya? Maksudnya karena kan itu terjadi juga di beberapa negara lain dan endingnya juga tidak menyenangkan karena di India bahkan tragis banget kan beberapa generasinya Indira Gandhi tadi gitu. Nah lalu kalau dalam konteks Indonesia celahnya itu kenapa sih bisa ada terjadi di beberapa daerah juga gitu? Yang pasti itu karena cara berpolitik kita yang masih pakai cara pandang yang lama itu. Masyarakat kita kan cenderung feodalistik ya.
dan ya penuh dekat sekali kekerabatan dan sebagainya. Nah, dalam masyarakat yang feodalistik itu memang kecenderungannya orang akan lebih dilihat keluarganya dan statusnya. Terima kasih. Nggak dilihat kemampuannya. Sebenarnya celahnya di situ. Nah, celah itu sebenarnya bisa saja ditutup atau dikecilkan paling tidak kalau ada aturan mainnya dalam bentuk undang-undang. Nah, dulu itu untuk level daerah sempat ada tuh tahun 2015. Ya. Level daerah ya. Ya. Jadi kalau yang petahana itu nggak boleh punya hubungan kekerabatan dengan calon yang akan maju. Itu ada penjelasannya sampai derajat keberapa rinci. Tapi dibawa ke MK dan dibatalkan. Karena dianggapnya itu melanggar hak untuk dipilih. Nah, ini ya akhirnya longgar lagi, nggak ada aturan main apapun. Padahal menurut saya kalau negara yang seperti kita ini yang demokrasinya masih muda, belum terlalu matang, aturan main tuh masih perlu. Kalau enggak, cara berpolitik lama itu akan terus-menerus diulang seperti lingkaran setan, nggak ada yang bisa mutus. Gitu. Menarik. Silakan Gitu. dilanjut lagi Pak. Iya, kopinya udah datang, makasih. Dicoba dulu kopinya. Ya. Ini memang kopi yang banyak peminatnya di sini ya, kopi inspirasi. Iya. Soalnya bisa memberi inspirasi mungkin. Ya, dan banyak orang yang ingin ketemu saya di sini. Saya bilang datang saja di sini. Kalau kita lagi rekaman pun mereka juga bisa hadir, bisa melihat gitu ya. Oh, iya. Cocok? Cocok ya? Memang enak. Ya. Oke. Baik. Kita berharap yang terbaik sehingga masyarakat kemudian bisa kembali percaya pada Mahkamah Konstitusi. Apa yang terjadi kalau keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak berpihak pada apa harapan masyarakat? Ya, itulah. Jadi saya kemungkinan itu pasti ada. Betapapun kita percaya pada orang-orang yang ada di situ, tapi saya kira kita juga paham situasi politiknya mungkin juga melahirkan tekanan untuk mereka, mungkin juga melahirkan persuasi, entah apapun lah. Tapi ini kan bukan ruangan yang vakum gitu ya. Jadi ada kemungkinan masih 50-50 gitu. Mungkin saja tidak diputuskan seperti yang seharusnya. Nah, kalau itu yang terjadi sih saya sebenarnya sangat-sangat khawatir pada masa depan demokrasi dan negara hukum kita. Jadi concern saya lagi-lagi nih bukan soal Gibrannya nih. Saya sih kita tidak bicara siapa calonnya, tapi boleh kita bicara kok. tentang aturan yang dibuat dan tidak sesuai dengan proses yang harusnya governance, ada tata kelola yang baik. Iya, jadi bagi kami ini soal cara berpolitiknya. Kalau jadi yang kami khawatirkan di titik ini nih, menurut saya ini pertaruhan dalam konteks demokrasi dan negara hukum Indonesia. Kalau nanti sampai kalah, yang kalah tuh bukan orang-orang yang maju, tapi yang kalah tuh demokrasi dan negara hukum Indonesia menurut saya. Jadi menurut Anda ini ancaman bagi demokrasi? Ancaman yang luar biasa. Dan salurannya kan berarti udah tertutup tuh. Nah, itu yang saya khawatirkan kalau nanti kemudian saluran informalnya alias gerakan-gerakan di masyarakat yang sebenarnya jauh lebih sulit untuk dikontrol, apalagi dalam situasi menjelang pemilu. Hal ini juga tentu saja menarik perhatian dunia internasional. Betul. Apa yang Anda lihat perhatian dunia internasional pada carut-marutnya persoalan hukum ini di Indonesia? Ada banyak tuh yang saya baru baca itu Times baru mengeluarkan soal Jokowi is building dynasty misalnya gitu ya. Jadi mereka sebenarnya punya perhatian tentang apakah Indonesia benar-benar sudah jadi negara modern pun dalam arti berpolitik dan berhukumnya atau belum. Itulah yang seharusnya mengkhawatirkan juga untuk banyak pejabat publik kita kan. Katanya kita mau narik investasi. Padahal justru banyak sekali media massa internasional, saya tadi cuma nyebut satu, tapi sebenarnya ada beberapa. Ada yang wawancara saya juga, ada yang saya dikirim temen ya artikelnya. Yang menyoroti soal cara berhukum dan berpolitik yang mereka melihat loh ini kok Indonesia kayak negara masih belum modern, masih memikirkan pencapaiannya luar biasa dalam 10 tahun terakhir ini. Iya, jadi mereka sebenarnya cukup kaget posisinya karena awalnya ada hope kan, juga banyak yang merasa bahwa Jokowi adalah harapan baru untuk bangsa ini gitu, juga dari luar negeri. Tapi kemudian ketika melihat perkembangan sekarang, tone mereka mulai mempertanyakan
ini ada apa Indonesia ternyata tidak semodern yang kami bayangkan gitu. Jadi kelihatannya masyarakat internasional melihat itu banyak sekali anomali politik di negara ini yang ternyata masih sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita sebagai masyarakat yang masih feodalistik dan lain sebagainya tadi. Kemudian juga saya pernah membaca, Anda pernah menulis, hukum untuk siapa? Ya. Ya, hukum untuk siapa? Apakah dengan rentetan kasus politik dan hukum yang terjadi belakangan ini, ya, sudah ada jawabannya? Sudah ada sih. Jadi hukum itu sebenarnya untuk orang-orang yang punya kekuasaan dan modal. Karena modal bisa memberi kekuasaan, uang bisa memberi kekuasaan. Jadi sebenarnya kan saya kasih judul hukum untuk siapa karena secara teoritis saya dari semester 1 waktu S1 dulu belajarnya ya hukum itu sebenarnya kan untuk kita semua warga negara tentu saja. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Kalau sistem politiknya penuh dengan kartel politik gitu, oligarki dan lain sebagainya, pengambilan keputusan untuk bikin undang-undang, untuk ngasih izin tambang misalnya, itu semua benturan kepentingan dengan orang-orang yang di balik layar kelihatannya, tapi sebenarnya dia yang pegang kekuasaan. Kan itu yang namanya oligarki sebenarnya. Nah jadi akhirnya hukum seakan-akan dibuatnya ya untuk orang-orang yang di balik layar ini, yang bisa membeli hukum. Nggak hanya pembuatan hukum ya, penegakan hukum kan juga begitu. Yeah. Kita tahu sendiri lah aparat penegak hukum semuanya, semua lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum itu cenderung bisa dibeli, paling tidak bisa dipengaruhi secara politik. Nah itu yang perlu kita soroti dan lagi-lagi balik ke soal benturan kepentingan sebenarnya. Apa tidak ada jalan keluar? Pasti ada. Saya orang yang selalu optimis. Dan saya yakin ada, cuma memang tidak sebentar. Jalan keluarnya di aspek hukum atau di politik? Lebih banyak, lebih berat di politik. Karena politik, buat saya ya. penghalang-penghalang blok-blok yang bikin hukum kita ternyata hanya untuk sebagian orang dan lain sebagainya ya politiknya. Jadi barangkali seperti yang pernah dikatakan oleh penulis buku Why Nation Failed. Ya, betul. Bahwa kesejahteraan suatu bangsa dan kegagalan suatu bangsa, suatu negara itu adalah pada sistem politiknya. Iya. Bukan pada aspek sumber daya alamnya, bukan pada culture-nya. Persis. Ya, bukan karena iklimnya, ya, bukan karena kutukan sumber daya alam, tetapi lebih karena sistem politik. Berarti kita harus perlu meremajakan dan mereformasi aspek politik ya, undang-undang politik di negara kita. Iya. Apa prediksi Anda yang akan terjadi 5-6 hari ke depan? Prediksi ya. Kalau MK sih saya agak bingung antara prediksi dengan harapan. Kalau harapan bercampur pasti. Jadi karena saya pihak yang melaporkan juga. Jadi kalau saya sih masih punya harapan bahwa ini akan dikabulkan gitu, bahwa ada pemecatan terhadap Anwar Usman. Karena bagi saya ini penting, paling tidak the damage is done. Kita nggak bisa balikin 100% ke yang dulu, tapi ada sedikit perbaikan lah. Nanti dari situ baru kita bergerak lagi gitu ya. Nah jadi kalau harapan saya sih masih ke situ. Entah apa bisa disebut prediksi atau tidak ya. Mudah-mudahan sih prediksi juga, karena kalau dari pertanyaan yang sudah diajukan ke kami sebagai pelapor, kelihatannya sih sudah bisa dipahami. Ya seperti Prof. Renald sendiri tadi bilang. Sebagai awam saya melihatnya demikian. Orang biasa yang nggak usah jadi profesor hukum pun sudah bisa lihat ini salah gitu. Nah jadi mudah-mudahan lah itu yang akan dikabulkan. Dan apapun yang terjadi bukan berarti ini akan menggugurkan salah satu kandidat karena keputusannya bersifat final. Iya. Anda setuju dengan melihat itu? Ya? Jadi memang ya pasti kita akan menunggu-nunggu dampaknya pada pencalonan. Tapi secara prinsip hukum memang putusan etik itu tidak boleh punya pengaruh pada putusan yang utamanya ini. Kan kalau MK itu nggak ada lembaga bandingnya, nggak ada peninjauan kembali. Jadi kalaupun sejauh mungkin yang bisa dilakukan adalah majelis MK ini merekomendasikan supaya Mahkamah Konstitusi mempercepat untuk meninjau kembali karena sudah ada putusan perkara yang diajukan lagi untuk memeriksa pasal 169 huruf Q itu mengenai cawapres dan ada lagi lanjutannya itu, ke sana. Ada lagi yang sudah 3 orang yang sudah
mengajukan permohonan baru. Dan itu diajukannya ke MK. Ke MK juga. Jadi bisa saja nanti MK bilang, "Hai MK, percepatlah pembahasan ini untuk menyelesaikan kisruh yang sekarang sedang terjadi." Kalau sampai di titik itu masih bisa. Tapi kalau untuk bilang misalnya coret Gibran misalnya, itu bukan wewenang MK. Ya, baik. Jadi ujian terhadap bangsa ini masih terjadi. Dan biasanya bangsa ini akan menjadi lebih kuat kalau bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Mudah-mudahan. Dan bisa memberikan efek jerah serta memberikan keteladanan kepada publik. Kurang lebih begitu kalau saya baca. Terima kasih Bu Fitri yang telah memberikan kejernihan. Anda juga adalah orang pertama yang mengingatkan bahwa persoalannya tidak berdiri hanya pada konflik of interest ini. Ya. Tetapi ke depan ini adalah kepercayaan dan marwah dari Mahkamah Konstitusi yang bisa berdampak buruk karena setelah itu sengketa pemilu akan dibawa ke sana. Betul. Dan Anda juga telah menunjukkan indikasi-indikasi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dan menurut saya sangat jelas sekali. Yang mudah-mudahan negeri ini akan menjadi lebih baik, dan cara menjadi lebih baik adalah kita perbaiki prosesnya, kita akui kelemahan kita, mereka yang bersalah harus mengakui, dan kemudian kita perbaiki menjadi lebih baik lagi ke depan. Terima kasih, Bu Fitri. Kita ngopi lagi dan mudah-mudahan upaya Anda untuk mempercepat proses reformasi hukum di Indonesia akan terus bergulir dan kita harapkan negeri kita menjadi lebih tertata lagi dan stay relevant.